Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami selaku kelompok DPR akan mempresentasikan laporan tentang lembaga DPR. Tujuan dari laporan ini yaitu agar lebih mengetahui dan memahami lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, terutama lembaga DPR. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu Aditya Rahman, absen 2. Saya Vinsa Oktiva Puspa, absen 10, Nadia Sartika Dewi, absen 18, dan Sabrina Dwi Lestari, absen 26. Hal yang akan dibahas: pengertian DPR, fungsi DPR, hak-hak DPR, keanggotaan DPR, tugas dan wewenang DPR, kedudukan DPR, dan dasar hukum DPR. Pengertian DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif yang kekuasaannya harus dengan persetujuan Presiden. Fungsi DPR: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. 2. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Hak-hak DPR. Menurut pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Tujuan DPR menggunakan hak interpelasinya terhadap kebijakan pemerintah adalah: A. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah pada pelaksanaannya berdampak negatif bagi masyarakat. B. Untuk mengawasi anggaran dan tindakan yang diambil oleh pemerintah agar setiap kebijakan tetap berjalan di koridor yang konstitusional. 2. Hak angket. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. 3. Hak mengeluarkan pendapat. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Keanggotaan DPR. Menurut Undang-Undang, anggota DPR berjumlah sebanyak 560 orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, dengan masa jabatan anggotanya selama 5 tahun. Syarat anggota DPR Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah warga negara Indonesia sejak lahir, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas, berusia minimal 21 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal SMA, tidak pernah melakukan tindak pidana, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban anggota DPR adalah: 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. 6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. 7. Menaati tata tertib dan kode etik. 8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. 9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. 10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Hak-hak anggota DPR: hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan dan administratif, hak pengawasan, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil, hak melakukan sosialisasi undang-undang. Apa saja larangan bagi anggota DPR? 1. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada pengadilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, atau badan yang lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. 2. Tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dokter praktik, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. Tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. 3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD atau terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 5. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Memberikan persetujuan atas RUU terkait APBN yang diajukan Presiden. 2. Memerhatikan pertimbangan DPD atas RUU terkait APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain: 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. 4. Memilih anggota BPK dengan memerhatikan pertimbangan DPD. 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. 6. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR memiliki kedudukan atau peran besar dengan 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang. 2. Pelaksana pengawasan terhadap pemerintah. 3. Fungsi anggota. Dasar hukum DPR adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada pasal 2, pasal 3, pasal 7A, pasal 7B, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 13, pasal 18 ayat 3, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22 ayat 2, pasal 22B, pasal 22C,
Pasal 22D, Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3. Berikut contoh soal terkait lembaga DPR. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.